Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqussu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air." Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Mengumandangkan nama Ustadz Haji Haryono, rasanya tak lepas dari sosok karismatik dan penuh senyum yang tak pelak lagi kini menjadi tokoh dan imam zikir di banyak tempat di tanah air. Kiprahnya dalam memimpin banyak zikir akbar sudah ditekuninya lebih dari 25 tahun di banyak tempat seperti masjid, lapangan luas, instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan di kediaman para pejabat publik negeri ini, sampai pejabat publik dan kerabat kerajaan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Begitu tersohornya nama Ustadz Haji Haryono dengan metode doa dan zikir yang begitu melekat pada dirinya, membuat kehadirannya selalu dinanti dan dirindukan para jamaah untuk bersama melantunkan asma-asma Allah nan agung. Melantunkan doa serta membasahi lisan dengan berzikir secara terus-menerus sesungguhnya mampu mewujudkan hajat-hajat jutaan manusia dalam hal penyembuhan penyakit, mengatasi problema hidup dan rumah tangga, melancarkan jodoh, meningkatkan karir, mempercepat kemajuan usaha, hingga mendatangkan keridhaan Allah, hingga terbukalah lebar-lebar pintu makrifat baginya. Lewat zikir dan doa-doa khususnya yang makbul itu pula lah, tak kurang dari 9 juta pasien Ustadz Haryono telah berhasil disembuhkan penyakitnya, diangkat berbagai problem kehidupannya oleh Allah, serta dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah lewat tangan dingin Ustadz Haji Haryono. Bertempat di kediamannya di Jalan Berlian nomor 17 Kota Bekasi, juga di banyak tempat di tanah air dan mancanegara, Ustadz Haji Haryono memimpin doa dan zikir, menghadiri undangan yang tak pernah putus, lalu melayani jutaan pasiennya lewat kelebihan yang ia miliki, yaitu doa dan zikir. Adalah Kabupaten Gorontalo Utara, Sulawesi yang belum lama ini mengundang Ustadz Haji Haryono dan Majelis Indonesia Berzikir yang dipimpinnya untuk datang memimpin doa dan zikir bersama Bupati Bapak Rusli Habibi dan segenap masyarakat di sana.
Hajat agar masyarakat Gorontalo Utara diberi kemakmuran dan ketentraman, juga diturunkan berkah dan keselamatan, serta dijauhi dari segala bala bencana, adalah doa-doa yang dibacakan secara khusyuk oleh Imam Zikir Ustadz Haryono yang diamini oleh seluruh majelis zikir yang hadir bak lautan manusia berpakaian putih dan bertempat di pelataran Pemda Gorontalo. Cuaca yang semula tak mendukung dengan turunnya hujan nyatanya berhenti seketika manakala Ustadz Haji Haryono datang dan memulai acara zikir akbar tersebut. Kepada Ustadz Haji Muhammad Haryono beserta rombongan, dan kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sesungguhnya, setiap hamba yang meminta di setiap majelis-majelis zikir, maka Allah akan turunkan para malaikatnya yang akan ikut mengamini setiap doa dan harapan hingga permohonan manusia dikabulkan Allah. Hadirin jamaah dzikir serta pemirsa TV di mana saja berada yang kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan Bapak Bupati kita, seluruh program beliau, seluruh hajat beliau, seluruh yang dihajat-hajatkan beliau semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus doa ini untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, semoga Allah memberikan berkah, Allah turunkan kemakmuran dan ketentraman, Allah turunkan selalu keselamatan serta dijauhkan dari bala dan bencana dan bahaya. Al-Fatihah. Ya Allah, ketika Engkau sewaktu akan mengakhiri kehidupan kami, ketika Engkau sewaktu akan menyebut nyawa kami, maka ya Allah, akhirnya dengan husnul khatimah ya Allah. Zikir itu menjadikan dijauhkan dari kezaliman. Di mana ada kezaliman, pasti akan ada bencana. Oleh karena itu, zikir itu dapat menjadikan berkah dan ketentraman hati sehingga orang akan dijauhkan dengan kezaliman. Jadi kalau balak dan malapetaka itu masih banyak, berarti orang-orang di negeri kita ini zikirnya hanya menjadi zikir-zikir yang hanya biasa, artinya zikir yang tidak menjadi istiqomah. Saya yakin di negeri kita kalau kompak zikir dilaksanakan, tidak hanya sebagai hanya sarana zikir biasa yang sekedar dilaksanakan, terus menerus akan dilakukan istiqomah, insyaallah akan dijauhkan dari malapetaka. Jadi makin banyaknya kemaksiatan, makin banyaknya kebobrokan orang-orang yang para tokoh dan para pimpinan yang tidak beribadah, dia melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah, ini akan menjadi bencana. Oleh karena itu, seorang pimpinan yang berzikir kepada Allah, beliau akan dapat berkah dan ampunan dari Allah, masyarakatnya akan berkah dapat dari Allah. Bertepatan dengan ulang tahun ketiga Kabupaten Gorontalo Utara, Ustadz Haji Haryono memang sengaja diundang khusus datang jauh dari Jakarta untuk memimpin zikir dan doa yang diperuntukkan bagi kedamaian dan keselamatan rakyat serta negeri Indonesia tercinta. Sambutan hangat yang diberikan masyarakat kabupaten itu sungguh menunjukkan bahwa Ustadz muda ini adalah sosok yang begitu dirindukan dan dinanti-nantikan doa serta zikir-zikirnya yang makbul. Kita hari ini patut bersyukur bahwa Kabupaten Gorontalo Utara yang usianya baru 3 tahun, tetapi kemakmuran, kemajuan demi kesejahteraan masyarakat, pelan tapi pasti insya Allah kami akan menuju ke gerbang keemasan Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya ini dengan zikir akbar yang kita lakukan hari ini, kita merasa bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepercayaan kehidupan di dunia agar kita semua dapat melaksanakan tugas demi pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara. Acara zikir akbar kali itu pun terus berlanjut. Ustadz Haji Haryono dan rombongan Majelis Indonesia Berzikir yang dipimpinnya menghadiri undangan Bupati Gorontalo Bapak David Bobihu Akib untuk memimpin zikir guna memohon doa dan restu pada pencalonan dirinya kembali untuk menjadi Bupati Gorontalo.
Jelaslah dengan berzikir hanya kepada Allah, segala kesulitan dapat diselesaikan, semua hajat terpenuhi dan hati pun menjadi tentram. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu dirasakan Bapak David yang bahkan sangat bersyukur kepada Yang Kuasa serta berucap terima kasih kepada Ustadz Haji Haryono yang atas bantuannya melalui doa-doa yang makbul yang dimunajatkan Ustadz Haji Haryono pada Allah membuatnya kembali memegang pucuk pimpinan di Kabupaten Gorontalo yang sempat mendapatkan penghargaan Adipura dan Adiwiyata dari pemerintah pusat sebagai bupati untuk kedua kalinya. Perjalanan panjang Ustadz Haji Haryono menyusur Pulau Sulawesi sungguh sangat panjang dan mengesankan. Ia bersama rombongan bukan saja diundang khusus ke Gorontalo Utara, tapi juga ke beberapa kota dan 8 kecamatan lainnya yang untuk mencapainya saja perlu waktu dan tenaga besar. Tekstur Pulau Sulawesi yang berbukit juga dikelilingi pantai dan jalan-jalan yang terjal, sungguh sebuah tantangan tersendiri bagi Ustadz Haji Haryono. Hanya dengan niat yang tulus ikhlaslah kedatangan dan zikir akbarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertempat di Bolaang Mangondo, kabupaten berjarak kurang lebih 3 jam dari Manado, Ustadz Haji Haryono juga menggelar dan memimpin zikir atas undangan Bupati Haji Hamdan Datun Solo. Kedatangannya juga tak kalah meriah, disambut antusias oleh seluruh warga di sana. Insyaallah negeri ini alhamdulillah mendapat berkat dan rahmat, rezeki kemudian berlimpah, masyarakat tentram dan damai, dan semua itu adalah komitmen untuk membangun kemaslahatan umat ke depan. Insya Allah kami tetap mengingatkan bahwa zikir itu sangat bermakna untuk mengawal konsep pembangunan sekaligus membawa masyarakatnya untuk kembali ke jati diri sebagai makhluk Allah yang punya kekurangan tetapi punya bimbingan Allah SWT untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Pak Ustadz Haryono bersama rombongan yang mana telah datang jauh-jauh ya dari Jakarta karena memenuhi undangan daripada panitia hari ulang tahun deklarasi pemekaran Kabupaten Manado pada awalnya dan sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Bolaang Mangondo Utara. Insya Allah apa yang dilaksanakan, apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz Haryono bersama rombongan di tempat ini bisa dapat merubah dan menambah ya apa yang sama-sama kita rencanakan ke depan. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idkur raqabati minan nar wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqussu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air. Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Untuk memenuhi banyaknya undangan yang datang kepadanya,
Ustadz Haryono melakukan safari Ramadan berzikir di berbagai daerah, Jambi, Batam, Pekanbaru, hingga beberapa daerah di Sulawesi. Tanggal 6 Agustus 2011 kemarin, Ustadz Haryono juga memimpin zikir akbar di Surabaya dengan tema penjelasan zikir 1000 bulan. Surabaya kembali bergema dalam zikir akbar. Ratusan ribu umat bergelora dan bergembira menyambut datangnya malam Lailatul Qadar bersama lantunan zikir-zikir dan doa-doa yang menyentuh jiwa yang dipimpin oleh tokoh zikir nasional Ustadz Haji Haryono. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang sangat dinanti umat muslim di seluruh dunia, adalah satu misteri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan menjalankan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan dengan zikir hanya kepada Allah, insya Allah berkah ampunan dan pahala menjadi milik umatnya yang bertakwa. Demikianlah tausiah Ustadz Haryono dengan penyelenggaraan zikir akbar di kota Surabaya yang turut menanti berkah Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jamaah zikir yang mudah-mudahan kita semua sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah, berkah serta ampunan. Maka dengan sisa beberapa hari Ramadan ini, mari kita gunakan, mari kita manfaatkan amal ibadah kita, takwa kita, sedekah kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Dalam sejarah diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat dermawan. Ketika di bulan Ramadan, beliau sangat meningkat kedermawanannya, sehingga beliau bersabda, "Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa idqur raqabati minan nar." Wa kana lahu mislu ajrihi man ghairi an yanqussu min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, akan diampuni seluruh dosanya. Yang kedua, akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Ketika sahabat menanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ini orang yang miskin yang belum mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Anda akan tetap dapatkan 3 keutamaan walaupun hanya memberikan 1 korma dan seteguk air." Inilah Bapak Ibu hikmah dari hadis Rasulullah SAW ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia,
Sesungguhnya kamu akan dinaungi bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, berkah serta ampunan. Bahkan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah namanya Lailatul Qadar. Malam Qadar adalah terdapat pada hari-hari ganjil. Semua itu akan menjadi rahasia Allah. Kapankah kita mendapatkan? Untuk itu mari setiap malam ganjil kita selalu beritikaf. Dengan kita berzikir kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan malam Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Qadar adalah turunnya Al-Quran yang pertama di muka bumi ini, turunnya wahyu